Kita beralih ke informasi dari Pilkada Jakarta, Saudara. Partai Amanat Nasional membantah bila Koalisi Indonesia Maju disebut membuat skenario agar pilkada di beberapa daerah hanya diikuti satu pasangan calon. Fenomena kota kosong di pilkada bisa jadi bagian dari demokrasi. Menurut Sekjen PAN Edi Suparno, tidak ada larangan bagi calon tunggal di kontestasi pilkada. Edi menilai justru semakin banyak kepala daerah yang menargetkan agar pilkada hanya diikuti satu pasangan calon. Karena melawan kota kosong bukanlah hal yang mudah. Di sisi lain, Sekjen PAN Edi Suparno juga memastikan Koalisi Indonesia Maju tidak berupaya menjegal siapapun di pilkada. Saya sekarang malah melihat ya di kabupaten kota banyak calon-calon yang akan maju itu menargetkan untuk bisa mendapatkan kota kosong. Dan ini saya rasa fenomena baru ya yang semakin kental kita lihat di pilkada tahun 2024. Dan ini juga merupakan catatan, tapi bukan berarti bahwa itu merupakan hal yang dilarang dalam demokrasi kita. Itu tentu bisa dijalankan. Nah, kita tidak ada desain khusus ya untuk kita menciptakan kota kosong dimanapun ya. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro yakin untuk Jakarta tidak akan kehabisan nama calon pemimpin. Seno bilang seharusnya tidak ada kota kosong. PDIP sendiri masih mematangkan amunisi di Jakarta termasuk siapa yang akan diusung nanti. Tidak ada kota kosong di dalam Pilgub Jakarta. Dan dari situlah PDI Perjuangan hari ini menimbang betul opsi-opsi yang ada agar dapat memunculkan nama terbaik dari yang kami miliki. Termasuk nama-nama lain juga dari internal ada banyak nama stok yang muncul termasuk misalnya Pak Aswar Anas, Bu Risma, Pak Nadiem Makarim, bahkan dari kabinet Pak Basuki. Aroma calon tunggal di Pilkada 2024 kian santer di Jakarta. Apalagi setelah Koalisi Indonesia Maju berencana membentuk super koalisi yang disebutnya Kim Plus bersama partai di luar pendukung Prabowo Gibran. Potensi melawan kota kosong pun terbuka lebar. Apalagi deadline 40 hari sejak 25 Juni lalu yang diberikan PKS kepada Anies Baswedan untuk mencari mitra koalisi agar bisa berlaga di Pilgub Jakarta sudah lewat. Lantas, masihkah PKS memberi dukungan kepada Anies Baswedan? Kami juga sudah sampaikan kepada Mas Anies sebagai kandidat yang kita usung, ya, kita memiliki wakil yang kita ajukan Bapak Sohibul Iman, pasangan aman ini agar digenapi 4 kursi ini sampai pada tanggal 4 Agustus kemarin, ya. Kepada Mas Anies kita meminta untuk segera mengenapi tiket tersebut dan ini hal yang sangat wajar sekali. Meski kini posisinya terancam tak dapat tiket melaju di Pilkada Jakarta, Anies tetap yakin tak ada perubahan. Yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Di sisi lain, PDI Perjuangan mengaku tak akan tinggal diam soal skenario kota kosong di Pilkada Jakarta. Tapi saat ini, PDI Perjuangan sadar betul tak lagi leluasa bermanuver mencari mitra koalisi yang semakin sedikit pilihannya, terlebih sudah ada Kim Plus. Kita tidak dalam posisi yang leluasa untuk melakukan manuver-manuver politik gitu. Dan kalau saya sih berharap agar kita sama-sama memikirkan bagaimana kita menghasilkan satu proses demokrasi, proses pemilu yang memberikan ruang dan pilihan kepada rakyat sebanyak-banyaknya. Sangat menyedihkan kalau untuk DKI itu terjadi kota kosong gitu. Karena apa? Kalau kota kosong ini dibiasakan, pertama kita rugi secara anggaran, ngapain biaya pemilu gede-gede kalau kota kosong? Itu sama saja, udah serahkan saja kepada DPRD, kan seperti itu. Yang kedua, ini juga akan membuat terjadinya oligarki dan politik dinasti di seluruh daerah di Indonesia ini. Karena apa? Kota kosong ini memanipulasi suara rakyat.
Sementara Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menyebut partai politik bunuh diri jika benar akan melawan kota kosong di Pilkada Jakarta. Sebab menurut Titi, Jakarta punya karakteristik berbeda dengan daerah lain. Tapi saya kira terlalu gegabah kalau partai mau calon tunggal di DKI Jakarta, karena DKI Jakarta itu karakternya berbeda dengan daerah lain. Jadi bunuh diri lah. Nah, tetapi mungkin partai akan mengambil risiko itu karena tidak ada sanksi elektoral. Lantas, benarkah calon tunggal usungan Kim Plus melawan kota kosong akan nyata terjadi di Pilkada Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV.